Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal pertama ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini berbicara tentang firman Tuhan, ya. Ayat yang pertama mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-9, penyebutan firman sekarang diganti menjadi terang. Bahwa sebenarnya memang tanpa firman Allah, maka kita ini selamanya hidup di dalam kegelapan. Tanpa firman Allah tidak ada terang di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya firman Allah ini, dan sungguh kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan, tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna tanpa firman Tuhan. Ya. Sayangnya kita tidak sungguh-sungguh, banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh di dalam mempelajari firman Tuhan. Sehingga seringkali kita ini hanya berjalan seperti orang-orang yang menebak-nebak. Kita berjalan dalam rencana Allah yang diizinkan, bukan rencana Allah yang sempurna. Ya, jadi kalau diizinkan itu sepertinya terserah. Ya, terserah. Seringkali kita berjalan seperti itu, tetapi kita menganggap kita berjalan dalam rencana Allah yang sempurna. Ketika sesuatu terjadi yang kita tidak mengerti, baru kita menjerit dan kemudian kita menjadi kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjawabnya. Iya, karena itu bukan rencana Allah yang sempurna. Ketika kita berjalan dalam rencana Allah yang sempurna, maka kita semua akan berjalan bersama Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan dalam rencana Allah yang diizinkan, bahasa sederhananya terserah, ya, otomatis kita harus menanggung sendiri. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya. Berarti ada terang yang tidak sesungguhnya. Kembali di dunia ini ada yang asli, ada yang palsu, selalu seperti itu, ya. Bahkan kalau lihat banyaknya agama, tetap agama pasti ada yang asli, ada yang palsu. Uang ada yang asli, ada yang palsu. Pakaian bermerek ada yang asli, ada yang palsu, ya. Sepatu ada yang asli, ada yang palsu. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh harus perhatikan dengan teliti. Di sini dikatakan terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu sedang datang, ya. Terang itu datang. Nah, terang itu datang untuk menerangi setiap orang. Jadi
kembali Allah itu tidak pilih kasih. Allah yang adalah terang, itu menerangi, rencananya adalah menerangi setiap orang. Tetapi ternyata yang menerima terang itu tidak semuanya. Ya kan? Sama kok. Keselamatan, Yesus mati untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang percaya, tidak semua orang menerimanya. Tetapi rencana sempurna dari Allah adalah itu untuk semuanya. Ya. Kita mau ambil atau tidak, terserah kita. Ya. Jadi di sini terang itu juga untuk semua orang. Karena itu di sini dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang. Jadi kita di sini aja kita sudah bisa katakan, tidak bisa kita katakan Allah tidak adil. Allah itu adil. Ya. Allah itu adil. Dan bahkan dalam kekayaan, kemiskinan, dalam kesehatan, dalam kesakitan, kita tidak bisa mengatakan Allah itu tidak adil. Allah itu adil. Karena ada ayat yang mengatakan, kalau kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Berarti Allah menginginkan kita semua bekerja. Dan kalau kita sudah tahu bahwa Allah menginginkan kita semua bekerja, maka Allah pasti sudah menyediakan pekerjaan. Asal kita mau bekerja. Kecuali kita tidak mau bekerja, maka apa yang sudah direncanakan Allah itu terbengkalai bagi kita. Allah menginginkan semuanya sehat. Iya, jelas. Sebab sudah dikatakan bahwa namanya adalah Jehovah Rafa, penyembuh. Sudah jelas. Yang jadi masalah adalah apakah orang mau mempercayai bahwa Allah mau kita sembuh? Apakah semua orang bisa menerima kesembuhan yang Tuhan sediakan? Apakah semua orang bisa atau mau menerima kesembuhan yang Tuhan akan kerjakan? Tetapi yang pasti kembali, itu semua untuk semua orang. Jadi Allah kita adil. Allah kita adil. Nah, sekarang ayat 10 mengatakan, ia atau terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi kita sudah tahu bahwa dunia ini dijadikan oleh firman dan sekarang di sini penyebutannya diganti dengan terang. Berarti firman dan terang itu sama. Tanpa firman tidak ada terang. Demikian pula ketika kita tidak mempunyai firman, maka kita berjalan dalam kegelapan, tebak-tebakan. Ya. Ia telah ada, terang itu telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini kan sangat menyedihkan. Kita tidak kenal kepada pribadi yang menjadikan. Paling sederhananya begini. Anak tidak kenal pada orang tuanya. Ya, itu nanti jadi malin kundang. Ya, harus jadi batu kalau sudah seperti itu. Ya. Jadi di sini bahkan Allah itu loh. Allah yang menjadikan dunia tidak dikenal oleh dunia yang dijadikannya. Dan jangan kecewa, kembali, jangan kecewa. Allah tidak pernah kecewa, walaupun dunia tidak mengenalnya, dunia tidak mengakui dia sebagai terang. Allah tidak pernah kecewa.
Ia telah ada, terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sidang jemaat, kita semua dijadikan oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan. Kita harus menjalin persekutuan sedemikian rupa sampai mengenal Tuhan secara penuh. Saya selalu tekankan mengenal Tuhan secara penuh. Baik dia sebagai penyembuh, baik dia sebagai penyedia, baik dia sebagai gembala, baik dia sebagai damai sejahtera, baik dia sebagai keselamatan. Kita mengenal semuanya. Jangan sampai hanya mengenal sebagian, lebih-lebih lagi jangan sampai tidak mengenal. Ya. Karena melalui tindakan kita seringkali kita menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Dia. Dia sudah turut campur dalam segala perkara dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita sudah ada di dalam berkat itu, kita tidak mengakui. Coba bahkan orang Kristen pun, ketika sudah cerita kepada temannya yang tidak Kristen, Anda sudah sakit parah dan Anda disembuhkan oleh Tuhan. Apakah Anda menceritakan, berani mengatakan Yesus luar biasa, Yesusku menyembuhkan? Atau dokter spesialis ini luar biasa, jujur. Saya tidak mengatakan kalau kepada orang Kristen sesama saudara seiman, mungkin kita katakan Yesus sebagai penyembuh luar biasa. Tetapi herannya kita tidak pernah konsisten dengan pengakuan kita. Kepada orang di luar Kristen kita mengatakan dokter spesialis A luar biasa. Kalau bukan karena dokter itu saya sudah bablas. Pengakuan kita tidak konsisten. Seringkali seperti itu. Seringkali. Ya. Tidak bisakah kita mengatakan, wow, Tuhan luar biasa, kalau bukan karena Tuhan memberkati aku pasti kekurangan. Ataukah kita akan mengatakan, kalau bukan karena si A, maka aku sudah tidak ada. Kebenarannya, Tuhan memakai si A untuk menyalurkan berkatnya kepada kita. Karena ingat di sini bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang membuatnya di dunia. Bagaimana bisa kita kemudian memberikan kemuliaan kepada pribadi yang lain? Padahal dikatakan semuanya ini, terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Sederhananya, kesembuhan dari Tuhan, berkat keuangan dari Tuhan, pemulihan rumah tangga dari Tuhan, semua yang baik dari Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan. Tetapi seringkali menyedihkan. Bahkan saya mau katakan, tanpa sadar kita mendatangkan kutuk bagi diri kita sendiri. Karena hasil karya Tuhan atas hidup kita, kita tidak akui dan kita tidak memberi kemuliaan kembali kepada Tuhan. Justru kita mempermuliakan pribadi yang lain. Apakah bisa ini disebut dengan menyembah yang lain? Sudah jemaat, hati-hati di sini. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika kita diberkati lewat seseorang, kenali bahwa Tuhan yang beracara dan memberkati kita. Ya. Ketika kita disembuhkan, kenali bahwa Tuhan yang beracara. Bukan karena obat, bukan karena dokternya, tetapi Tuhan yang beracara. Kenal di sini.
dunia tidak mengenalnya. Jangan sampai umatnya juga tidak mengenalnya. Ya. Ayat yang ke-11. Ia datang sekarang kepada miliknya. Ia datang, terang itu datang, firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerimanya, menolak. Ketika Yesus datang kepada bangsa Israel, bahkan kepada para imam, mereka menolak. Padahal kan yang disebut para imam itu hidup dari perpuluhan yang diberikan oleh jemaat kepada Tuhan. Dan kalau Anda membaca firman Tuhan katakan, dan aku memberikan perpuluhan ini kepada para imam. Tetapi ingat, jemaat itu memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tuhan kemudian berfirman, semua perpuluhan ini aku berikan kepada para imam yang melayani. Dengan syarat, para imam itu tidak boleh bekerja yang lain, khusus melayani Tuhan. Para imam yang mempunyai pekerjaan lain tidak berhak. Hamba Tuhan yang mempunyai pekerjaan lain tidak berhak menerima dan memakai perpuluhan. Bahkan sebetulnya kekristenan sudah menyimpang karena dari semula Tuhan menetapkan para imam memang tidak bekerja untuk membuktikan bahwa Allah yang mereka layani mampu mencukupi mereka. Ketika istri saya ditanya oleh jemaat, kan pintar masak, ayo jualan. Kalau sampai saya dan istri saya jualan, saya tidak bisa dengan tegas mengatakan, Allahku yang aku layani mencukupi dengan limpah. Penting pengalaman ini untuk membuat perkataan kita mempunyai kuasa. Beberapa waktu yang lalu, saya ditelepon oleh famili saya. Minta tolong karena anaknya mau menikah. Ya, kota yang jauh. Tidak apa-apa, nanti tiket pesawatnya semuanya diganti. Dan saya tanya, terus bagaimana kehidupannya, pasangannya? Oh, sudah pernah cerai. Karena suaminya sudah selingkuh 2 kali. Dan kemudian saya tanya terus, dia katakan ternyata dari agama lain. Untuk menghibur diri, saya bisa katakan, oh ya, itu kan kehidupan yang lama, belum Kristen. Bahkan minta dibaptis. Dan saya katakan, oh ya tunggu dulu, saya doa dulu. Walaupun kalau lihat di Korintus, itu kehidupan di luar Kristen, itu manusia lama. Ya. Ketika saya berdoa, saya diam terus, terhubung dengan Tuhan, saya tetap merasa tidak enak, tidak sejahtera. Dan famili saya ini selalu membantu keluarga saya. Itu kan repot kan? Repot. Kalau saya lakukan pun jemaat tidak ada yang tahu. Karena bukan dilayani di sini. Tetapi semakin saya nantikan Tuhan, kok semakin tidak enak. Dan kemudian keesokan harinya saya akhirnya mengatakan, maaf ya, saya tidak bisa. Oh, tidak apa-apa. Iya, saya katakan saya tidak bisa, maaf, karena kalau saya sampai melakukan ini, saya tidak akan bisa berkhotbah lagi.
pernikahan satu kali untuk selama-lamanya. Saya tidak akan punya kuasa untuk menyampaikan itu. Dan akhirnya selesai di sana, saya putuskan tidak bisa. Dan damai sejahtera Allah, boom, padahal seharian, mulai kemarin pagi sampai hari itu, keesokan harinya pagi, ini selalu lakukan dah, lakukan dah, lakukan dah. Selain hubungan saya dan keluarga, family itu akan baik, bisa jadi saya dapat uang kan? Bisa ya. Tetapi kuasa untuk menyampaikan tentang pernikahan seperti kehendak Tuhan, saya tidak mempunyai kuasa lagi dalam perkataan saya. Oleh karena itu, dalam kita juga berbicara, bukan hanya sekedar khotbah, pembicaraan kita, perkataan kita akan mempunyai kuasa ketika perkataan kita itu merupakan pengalaman hidup kita. Para umat di sini dikatakan, Yesus, firman, terang itu datang kepada milik kepunyaannya. Bahkan bangsa Israel sebagai umatnya. Bahkan para imam sebagai pelayannya. Bahkan imam besar pun menempeleng dia, bukan menerimanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Tidak menerimanya. Ada kemungkinan, kalau mereka mau jujur sebenarnya, mereka tahu bahwa ini Mesias. Karena orang di kiri kanan mereka semua yang mengatakan kalau bukan Mesias siapa lagi? Semua orang sakit disembuhkan. Mengadakan mujizat penggandaan pelipat gandaan roti. Iya kan? Berjalan di atas air. Membangkitkan orang mati. Dan orang yang dibangkitkan tidak mati lagi loh. Kalau hanya didoakan bangkit 5 menit atau 10 menit mati lagi. Beberapa kasus ada. Tetapi ini kan terus hidup. Dengan bukti-bukti seperti itu pun, kalau mau jujur sebenarnya mereka tahu kok. Mereka saling bertanya jawab. Sungguh-sungguh kayak ini Mesias. Mungkin yang itu katakan, bukan. Yang lain katakan, pasti Mesias. Berarti saya putuskan dari pembicaraan itu, mereka tahu bahwa Yesus Mesias. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Kekerasan hati, keegoisan, kepentingan diri sendiri. Itu membuat mereka tidak mau menerima terang itu. Anda pikir orang-orang di luar Kristen semuanya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat. Yesus adalah jalan. Ketika mereka berdoa, tunjukkanlah jalan itu. Mereka berdoa terus. Tetapi Yesus dengan jelas katakan, akulah satu-satunya jalan. Mereka, Anda pikir di luar kekristenan tidak ada yang tahu bahwa Yesus adalah terang, Yesus adalah jalan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Banyak yang tahu. Tetapi mereka tidak mau menerima. Kenapa? Kalau mereka menerima Yesus, otomatis mereka harus melepaskan mungkin kedudukannya, melepaskan keluarganya, melepaskan keamanannya, melepaskan kenyamanannya. Dan apakah mungkin mereka juga mempunyai pengikut yang banyak? Yang banyak. Dan mereka juga harus melepaskan itu semua. Ingat di sini ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kata milik kepunyaannya berarti mereka pasti tahu. Mereka tahu. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, tidak menerimanya. Sidang jemaat.
Jangan berpikir orang-orang Kristen juga yang melakukan dosa itu mereka tidak mendengar suara Roh Kudus di dalam dirinya yang menahan supaya orang itu jangan lakukan. Tetapi mereka tidak mau menerima suara Roh Kudus ini. Mereka sebenarnya mendengar suara yang menuntun mereka, tetapi mereka menolaknya, tidak mau menerimanya. Ayat yang ke-12, tetapi, perhatikan kembali, semua orang, ini dikhususkan untuk semua orang, bukan hanya sebagian. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus mendapatkan kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau saya sederhanakan bahwa anak-anak Allah pasti punya kuasa. Tetapi di sini jelas dikatakan untuk menjadi anak Allah pun Tuhan harus memberikan sesuatu, yaitu kuasa yang membuat kita sah menjadi anak-anaknya. Yang namanya anak berarti kita mempunyai kuasa untuk mengakses segala fasilitas dari Allah. Anak raja mempunyai akses untuk masuk ke dalam semua fasilitas dari raja yang adalah ayah mereka. Mau jenderal pun ketika sudah berhadapan dengan anak raja, maka jenderal yang tertinggi pun harus tunduk. Anda bisa bayangkan sekarang kita tidak berbicara raja, kita berbicara Allah. Bahwa ketika kita mau menerima terang itu, menerima firman, maka Allah memberikan kuasa supaya kita bisa bertindak sebagai anak-anak Allah. Wow. Seorang hamba Tuhan yang kemudian dikatakan sesat, kontroversi sekarang, tetapi bagi saya pernah dia menyampaikan khotbah di GPPS Sawahan dan saya mendengar waktu itu masih sekolah Alkitab. Dia katakan begini, betapa pentingnya kita mempunyai kuasa sebagai anak Allah ini. Kenapa? Dia katakan begini, saya mendapat penglihatan ketika seseorang itu mati nanti, maka di luar tubuh jasmaninya ini sudah banyak yang bersiap untuk segera menangkap roh kita, jiwa kita yang akan keluar. Ada roh-roh jahat, roh-roh maut yang siap untuk ketika kita mati, maka jiwa kita akan keluar dari tubuh kita. Roh jahat ini akan pegang dan akan seret kita ke alam orang mati, ke dalam neraka, Pak. Secara sederhananya, ke neraka. Tetapi ketika kita menjadi anak Allah dikatakan, kita mempunyai kuasa. Sehingga ketika roh jahat itu mendekati kita, di alam roh itu, di alam setelah kita mati, kita pun tetap mempunyai kuasa untuk menengking roh jahat itu. Oleh karena itu, di luar kekristenan yang sungguh-sungguh, Anda melihat banyak orang ketika akan mengalami kematian, menjerit-jerit ketakutan, apalagi para dukun, ya kan? Mereka menjerit-jerit, kenapa? Karena jiwa mereka sudah melihat alam roh di luar tubuh mereka. Betapa banyaknya roh jahat, roh maut yang sedang menantikan untuk menyeretnya. Anda melihat film Ghost, ya. Film Ghost kan dulu terkenal sekali itu, ya. Patrick dan Demi Moore, ya. Wow, itu terkenal sekali.
Kalau Anda belum lihat berarti Anda tidak pernah muda. Ya, itu harus antri itu. Anda lihat ketika mereka orang-orang yang mau mati, film itu jelas dikatakan bahwa yang memberikan pengarahan jalan cerita itu tentang alam kematian itu adalah dukun yang terkenal, dikatakan. Jadi ini kenyataannya, yang memberikan pengarahan tentang alam kematian itu dukun yang terkenal. Berarti dukun yang bisa melihat alam roh. Dan ketika seseorang mati, lihat, mereka itu langsung sudah keluar, langsung diseret. Beda yang mempunyai kuasa sebagai anak Allah yang akan menjemputnya, bahkan para malaikat. Bahkan bisa-bisa Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana mungkin seorang bapak tidak menyambut anaknya? Anda perhatikan ketika anak sulung kembali. Dari jauh bapaknya sudah melihat. Ya. Dan ketika dia sudah melihat, bapaknya justru yang lari. Anda bisa bayangkan ketika kita mati dan Tuhan berlari kepada kita untuk menjemput kita. Malaikat-malaikat maut itu, roh-roh jahat itu pasti menyingkir. Ya. Sidang jemaat, saya mau katakan ini bukan hayal. Inilah kenyataan di alam roh. Banyak orang yang tidak mau menerima terang itu, menerima firman. Tidak mau menerima menjadi anak Allah. Secara otomatis mereka juga tidak mempunyai kuasa. Untuk menjadi anak Allah, kita butuh kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima terang itu, menerima Tuhan, menerima firman, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bayangkan dari gembel menjadi anak Allah. Ini bukan anak raja lagi, anak Allah. Anda bisa bayangkan Anda diberi kuasa menjadi anak Allah. Fasilitas apa yang Anda bisa akses? Fasilitas kesembuhan, fasilitas keuangan, fasilitas pemulihan, fasilitas kemudahan, fasilitas kemurahan, fasilitas segala macam fasilitas. Dan Anda sudah memegang kuasa. Atau sederhananya, Anda sudah mempunyai meterainya. Itu kalau ditunjukkan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Di sini dikatakan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kalau sudah berbicara nama di atas segala nama, sederhananya supaya mengerti, pangkat di atas segala pangkat, maka yang lainnya harus tunduk. Ada sebuah buku yang sangat bagus, sangat sederhana pengupasannya. Setiap babnya judulnya hanya nama Yesus. Itu akan dikupas tuntas tentang kuasa nama Yesus. Kita kan hanya taunya nama Yesus adalah satu, juru selamat kita. Kedua, sebagai penutup doa. Tidak pernah menyadari sungguh-sungguh bahwa ketika kita menyebut nama ini, maka sebenarnya kita sendiri dilingkupi oleh pribadi Yesus sendiri. Yang ketika orang melihat kita, ketika orang mendengar kita, mereka seakan-akan berhadapan dengan Yesus sendiri. Dan itu adalah nama di atas segala nama. Sebutkan nama apa saja. Kanker stadium 3, kanker stadium 4, kanker stadium akhir. Sebutkan nama apa saja,
kebangkrutan, kemiskinan, kehancuran, semua nama itu tunduk di bawah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama penyakit. Nama di atas segala nama kehancuran. Nama di atas segala nama kegagalan. Itulah nama Yesus. Anda diberi kuasa untuk memakai nama itu. Di mana ketika kita memakai nama itu, tidak ada kuasa lain yang bisa menghalang-halangi. Itulah kuasa nama Yesus. Ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Ingat, ini tidak berbicara tentang hal-hal jasmani. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan berbicara tentang kita rajin ke gereja. Bukan berbicara tentang orang Kristen yang tertulis agama kita Kristen di KTP. Bukan. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bukan juga karena papa mama kita Kristen, kemudian secara otomatis kita menjadi Kristen, maka kita menjadi anak Allah. Oh tidak. Di sini dikatakan melainkan dari Allah. Allah adalah roh. Ketika roh kita diperbarui, barulah kita disebut anak Allah. Ciri-ciri orang yang diperbarui rohnya adalah, saya selalu katakan, Anda akan mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Selama kelahiran baru kita yang kita klaim itu adalah kelahiran baru, tidak menimbulkan rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka lahir baru kita patut kita ragukan. Berarti banyak orang Kristen yang belum lahir baru. Dan saya mau katakan begini, jangan terlalu putus asa. Karena John Wesley pun, dia sudah mengadakan perjalanan begitu panjang, naik kuda, naik perahu, untuk memberitakan Injil, menyelamatkan orang-orang. Dan satu saat, ada seorang wanita tua bertanya kepada dia, apakah pastor sudah diselamatkan? Dan John Wesley kaget, dan dia katakan, saya sudah memenangkan banyak jiwa. Dan wanita ini kembali bertanya, saya tidak bertanya itu. Saya bertanya, apakah pastor sudah diselamatkan? Dan katakan di buku itu, John Wesley kaget. Ada kesaksian bahwa dia belum diselamatkan. Kemudian John Wesley bertobat dan menerima Yesus. Dan setelah itu, kalau John Wesley berkhotbah, langsung berubah. Kadang karena ribuan, bukan seperti sekarang, ya, mereka ingin lihat wajah sang pengkhotbah, mereka naik. Kadang di luar stadion dikatakan mereka naik ke pohon-pohon. Dan harus diumumkan, yang naik di pohon, turun. Karena ketika hambanya berkhotbah, Roh Kudus akan bekerja, Anda akan jatuh dari pohon. Perubahan terjadi. Ingat, John Wesley sudah memenangkan ribuan, bukan 5 jiwa. Ribuan. Tetapi ternyata dia belum diselamatkan. Karena untuk menjadi anak Allah, berbicara tentang manusia roh kita yang dilahirkan baru atau diperbarui. Bukan masalah lebih rajin ke gereja.
Bukan masalah lebih banyak kegiatan di gereja. Bukan masalah KTP kita Kristen. Tetapi adalah roh kita dilahirkan baru. Itu cerita sangat menggetarkan. Siapa? Seharusnya setiap orang Kristen yang punya kebiasaan sedikit baca aja, sedikit baca. Ya, tidak usah banyak-banyak. Seharusnya kenal John Wesley, ya, tokoh kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Ayat 14, firman itu, kembali sekarang terang itu, firman itu, terang itu, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini berbicara tentang Yesus, firman yang menjadi daging. Tentang Yesus Kristus. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terjemahan lain mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan menjadi tabernakel di antara manusia. Tabernakel itu berbicara tentang kemuliaan Allah yang menetap di tabut itu. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sekarang tidak salah kalau kita mengartikan ayat ini juga, bahwa firman itu juga tinggal di dalam kita setelah kita lahir baru. Dan kalau memang firman itu terang, itu tinggal di dalam kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dimanifestasikan. Maka orang-orang juga mampu melihat kemuliaan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Seperti yang saya katakan beberapa kali, seseorang yang mempunyai ilmu kebatinan atau apa ya, paranormal, ketika melihat saya, dia katakan, kok auranya begitu terang, begitu kuat. Ada lagi yang dukun dari Tuban yang kepada teman saya Pak Eko, siapa yang berjalan bersama kamu tadi? Kok metafisikanya, nah istilahnya, metafisikanya kok kuat sekali. Bahwa kemuliaan Tuhan yang tinggal di dalam kita, itu bisa kelihatan, bisa dinyatakan, bisa semakin kuat, semakin daging kita hancur, maka kemuliaan itu akan semakin kuat dan semakin terang. Setiap orang yang lahir baru, ada kemuliaan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah, kalau daging kita masih kuat, kemuliaan ini tertutup oleh kekuatan daging. Tetapi ketika kita mau menghancurkan kekuatan daging ini, maka kemuliaan ini akan semakin besar. Ketika Musa berpuasa 40 hari 40 malam, itu berbicara tentang tubuhnya, dagingnya, itu tidak dikasih makan. Ketika tubuhnya, dagingnya tidak dikasih makan, kemuliaan Tuhan di dalam dirinya itu keluar, memancar lewat wajahnya. Sehingga semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Musa, di dalam tubuh Musa. Kenapa? Karena dagingnya sudah dihancurkan. Paulus juga mengatakan, sekalipun manusia jasmani kami, manusia daging kami dihancurkan, tetapi manusia roh kami terus diperbarui dari sehari ke sehari. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita pun akan melihat, saling melihat kemuliaan Tuhan yang tinggal di dalam saudara-saudara seiman kita.
kita bisa tahu orang ini hidup dalam kemuliaan Tuhan atau tidak. Sesama orang Kristen, bahkan sesama hamba Tuhan pun, kita bisa lihat orang ini hidup dalam kemuliaan Tuhan atau tidak. Itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Ketika tadi pagi kita menyembah agak lama. Kenapa? Karena ketika saya mau berhenti, saya melihat Roh Kudus itu turun atas beberapa kepala dari jemaat, sehingga saya agak memperpanjang penyembahan. Dan itu bisa saya rasakan, bisa saya lihat. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dan anak tunggal Bapa ini di dalam kitab Efesus dikatakan oleh iman kita. Anak tunggal Bapa ini tinggal di dalam kita. Kasih karunia dan kebenaran. Wow, ini luar biasa. Bahwa ketika kemuliaan tinggal di dalam kita, maka kita akan menikmati kepenuhan kasih karunia. Tetapi bukan hanya sekedar kepenuhan kasih karunia, ada kebenaran juga. Karena kalau kita hanya berbicara kasih karunia tanpa kebenaran, Anda akan menyepelekan keselamatan, menyepelekan kekudusan, menyepelekan kebenaran. Oleh karena itu di sini bukan tanpa alasan digandengkan. Kasih karunia yang memberikan kita kemerdekaan penuh, ternyata harus disertai oleh peraturan kebenaran dari surga. Bahwa engkau sekalipun merdeka, engkau akan tetap merdeka ketika engkau berjalan dalam kebenaran. Tetapi ketika engkau kemerdekaanmu, engkau pakai untuk hidup di dalam dosa, maka engkau tidak akan menikmati kasih karunia kembali. Kasih karunia itu sudah tidak sesuai dengan rencana Allah. Ya. Itu adalah kedagingan, bukan kasih karunia lagi. Tanpa kebenaran. Kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, melainkan hawa nafsu. Kasih karunia yang benar harus berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan terang, kepenuhan firman, kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow, ya luar biasa. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau supaya lebih mudah, saya tidak membangun doktrin, tetapi supaya lebih mudah. Kasih karunia double porsi. Ya, supaya lebih mudah aja dimengerti, ya. Karena dari kepenuhan terang itu, kepenuhan Kristus, kepenuhan firman, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ketika kita penuh dengan firman, maka kita juga akan penuh dengan kasih karunia. Firman berbicara kebenaran, kasih karunia demi kasih karunia berjalan bersama kebenaran. Ketika engkau mendapatkan firman dan firman itu tersingkap di dalam dirimu, maka engkau mendapatkan kasih karunia. Kita mendapatkan firman yang tersingkap oleh pewahyuan kembali, maka kita mendapatkan kasih karunia lagi. Kasih karunia demi kasih karunia. Terus kasih karunia demi kasih karunia. Firman Tuhan diwahyukan
engkau mendapatkan juga kasih karunia. Firman Tuhan diwahyukan lagi, kasih karunia lagi engkau dapatkan. Itulah kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ini hukum Taurat perbedaannya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran, ingat, tidak pernah lepas. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bahwa si pemberi menentukan kualitas pemberiannya. Ya. Si pemberi menentukan kualitas dari pemberiannya. Ada yang akan memberi di sini. Yesus atau Musa? Anda mau menerima yang mana? Yesus atau Musa? Yesus memberikan kasih karunia dan kebenaran. Musa memberikan hukum Taurat. Musa mengatakan, hei kamu mau hidup, lakukan ini, lakukan ini. Yesus datang dan berkata, kamu mau hidup, aku akan lakukan untukmu. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Pak, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ingat, Yesus yang melakukan itu tinggal di dalammu. Otomatis tubuhmu akan kelihatan melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Bahkan Paulus katakan kepada Timotius, hai manusia Allah. Timotius adalah manusia. Yesus adalah Allah yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu Paulus katakan, hai manusia Allah. Bukan manusia biasa, manusia Allah. Dikatakan. Ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Luar biasa sekali. Yesus yang tinggal di dalam kita, juga Yesus yang tinggal yang ada di pangkuan Bapa, dia yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kemudian kitab Ratapan mengatakan, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Karena Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Allah akan selalu menyatakan kemuliaan-Nya. Semakin daging ini dihancurkan, maka secara nyata mata rohani kita akan mengalami kemampuan untuk melihat kemuliaan yang semakin besar, semakin besar. Ingat, kemuliaan Allah, baik yang ada pada seseorang atau pada kita, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Bahkan kemuliaan Allah di tempat ini yang sewaktu-waktu Tuhan nyatakan dengan kuat, itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan, kemuliaan Allah yang tinggal di dalam Kristus itu, dikatakan, aku sudah mendengar kemuliaan itu bicara. Aku sudah melihat kemuliaan itu. Bahkan aku sudah meraba, menyentuh kemuliaan. Oleh karena itu, target kita adalah mengaktifkan manusia roh kita, sehingga mampu melihat kemuliaan itu, menyentuh kemuliaan itu, menikmati kemuliaan itu, maka kita akan hidup di dalam kasih karunia, demi kasih karunia dan kebenaran Allah.